Halo guys, jumpa lagi dengan saya Randy Darmasto. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas faktor-faktor kecil yang menyebabkan kegagalan menyambung ya guys ya. Dari kegagalan mulai dari meladanya masih hidup tapi ladanya mati ya guys ya, atau meladanya mati, ladanya masih hidup dan ini mati semua ya guys ya, dan ini patah di bagian ruas ya guys ya, ini patah di bagian ruas. Nah, jadi apa aja penyebabnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya guys ya. Dan sebelum masuk ke videonya, saya akan promo-promo dulu lada sambung lada ya guys ya. Nah guys, ini lada sambung lada ya guys ya. Ini bagus-bagus semua ya guys ya, mantap-mantap. Dan juga stok lagi mulai agak banyak ya guys ya. Di sini ada 1 sungkup dan di sana 3 sungkup ya guys ya. Jadi buruan, yang mau order tinggal hubungi nomornya Pak Gus Sunarto, nomor yang ada di pojok kiri bawah ya guys ya. Nih bagus-bagus guys nih. Nah, bagus-bagus ya guys ya. Nah, mantap-mantap semua. Jadi buruan di order ya guys ya. Tahu kalian yang mau meladanya ada juga ya guys ya. Ini untuk meladanya, meladanya bagus-bagus ya guys. Tuh meladanya bagus-bagus ya sebelah sana. Jadi buruan di order ya guys ya sebelum kehabisan. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah guys, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menyambung ya guys ya. Ini kegagalan yang pertama adalah di bagian pohon lada yang membusuk ya guys ya. Itu biasanya faktornya dari ikatan itu bisa ya guys ya. Ikatannya yang semisal terlalu kencang atau malah kurang kencang, itu bisa mengakibatkan kegagalan juga ya guys ya. Dan juga saat penyayatan memipihkan si batang lada ya guys ya, itu bisa diakibatkan dari pisaunya ya guys ya. Semisal kalian tuh menyambung, pisau menyambungnya udah terlalu banyak ya guys ya, jadi pisaunya agak kurang tajam. Nah, itu bisa mengakibatkan kegagalan juga ya guys ya. Itu minimal ya guys ya, kalian sudah menyambung 10, itu pisaunya itu diasah kembali ya guys ya, atau ditajamkan kembali. Jadi itu bisa mengurangi tingkat kegagalannya ya guys ya. Dan yang kedua itu si batang meladanya yang busuk ya guys ya. Batang meladanya yang busuk tapi batang ladanya itu bagus ya guys ya. Itu biasanya penyebabnya adalah saat kalian membelah si batang melada ya guys ya, atau membelah ini kan dibelah tengahnya ya guys ya. Nah, itu kalian tidak memegang si pohon melada ya guys ya, atau udah kalian gak megang si pohon melada, kalian nekannya itu terlalu keras. Jadi itu bisa mengakibatkan pada akarnya itu patah ya guys ya. Udah kalian nggak pegang, kalian nekannya terlalu keras, nah itu mengakibatkan patah pada akar ya guys ya. Jadi mengakibatkan kegagalan ya guys ya, karena akar kan itu kehidupan pertamanya dalam tumbuhan ya guys ya, akar yang jadi ya kalau akarnya patah itu ya bisa mengakibatkan kematian ya guys ya, atau kegagalan dalam menyambung. Nah, yang ketiga itu busuk semua guys. Nah, ini busuk semua itu biasanya karena umur meladanya yang kurang tua ya guys ya, atau biasanya itu umumnya disambung 2,5 bulan sampai 3 bulan, kalian baru umur 1 bulan atau 1,5 bulan umur si melada kalian udah sambung ya guys ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kegagalan karena ya belum cukup umur udah disambung itu. Dan juga nah bang, punya saya padahal udah umur 3 bulan bang baru disambung, kok tetap gagal ya bang ya. Nah, biasanya seperti itu dalam penyiraman ya guys ya. Itu dalam penyiraman kalian kurang siram, atau dalam pemindahan misalnya kalian pindah-pindahkan itu di si batangnya itu tergeser-geser ya guys ya. Nah, jadi ya akibatnya akarnya itu rusak. Nah, itu bisa
terjadinya kegagalan. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi umur juga itu bisa menyebabkan ya guys ya kegagalan menyambung. Nah yang keempat ini biasanya patah di bagian ruas. Nah patah di bagian ruas juga itu agak mirip ya guys ya, atau faktornya itu sama, biasanya kena apa, tergeser-geser ya guys ya, ininya geser saat kalian memindahkan itu apa, kegeser sini geser sini geser sini. Nah itu bisa mengakibatkan kegagalan ya guys ya, atau kalian malah tidak habis disambung, tidak disungkup, kena panas. Nah itu besar tingkat kegagalannya ya guys ya. Jadi kalian itu setelah nyambung itu bagusnya langsung dikasih sungkup ya guys ya. Kalau kalian nggak punya sungkup yang besar ya dikasih plastik kencang sini. Tapi hati-hati juga ya guys ya, ini karena si batang yang baru disambung itu sangat rapuh ya guys ya. Jadi itu nggak boleh kegeser-geser. Jadi ya di apa namanya, kalian harus berhati-hati sekali ya guys ya kalau menggunakan sungkup pribadi apa sendiri-sendiri, atau sungkup yang plastik, pakai plastik itu loh guys. Nah itu. Nah mungkin itu tadi faktor-faktor penyebab kegagalan ya guys ya. Dan mungkin punya kalian ada yang kegagalannya beda atau tidak sama, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya guys ya. Misalnya, bang punya saya kok kegagalannya gini ya bang ya. Nah itu biasanya karena faktornya yang menyebabkan kegagalan apa bang. Nah kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya guys ya. Nah dan mungkin bagi kalian yang belum tahu caranya menyambung, kalian bisa cek video saya yang sebelumnya guys ya, untuk caranya menyambung yang baik dan benar ya guys ya. Nah dan mungkin tingkat kegagalannya mungkin bisa agak berkurang ya guys ya. Yang tadinya misalnya tingkat kegagalannya 50, sekarang mungkin tingkat kegagalannya bisa 10%, karena ya kita kan nggak bisa menjamin 100% untuk kehidupan seperti itu ya guys ya. Jadi ya bisa mengurangi persenan gagalnya itu lebih bagus ya guys ya. Semisal nyambung 10 lambung 100, kalian gagalnya udah cuma gagal 5 atau gagal 10, itu termasuknya udah bagus ya guys ya. Yang penting jangan 50% tingkat kegagalannya ya guys ya. Oke. Nah mungkin video ini cukup sampai di sini. Tinggalkan pesan di kolom komentar ya guys ya, kami suruh membuat video apa lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. See you the next video. Bye bye.